Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginstal Windows Server 2008 dan Remote Desktop Protocol. Oke, jadi langkah pertama, pastikan kalian sudah menginstal aplikasi VirtualBox seperti ini. Kalau sudah ada seperti ini, kita akan membuat sebuah VDI baru yaitu Virtual Disk Image yang baru dengan cara klik pada tombol New yang artinya adalah membuat baru. Kemudian pada bagian nama, silakan kalian taruh nama kalian masing-masing. Contohnya di sini saya buat adalah Tresnandi. Kemudian mesin foldernya silakan kalian ganti terserah kalian di mana. Yang penting masih ada ruang kosong. Nah, saya mau pindahkan mesinnya ini nggak di C lagi. Saya mau cari tempat yang lain. Contohnya saya taruh di drive E. Saya taruh di virtual machine. Ini terserah kalian, boleh diganti dan boleh juga tidak. Kemudian, karena kita di sini mau menginstal Microsoft Windows 2008, maka yang kita pilih adalah tipe Microsoft Windows. Versi kita cari 2008. Ada 32 bit dan 64 bit. Jika komputer kalian support 64 bit, maka pilih saja yang 64 bit karena itu lebih bagus daripada 32. Selanjut kita klik next saja. Memory size atau RAM, pastikan dia masih berada di warna yang hijau. Kalau sudah warna hijau, kita next saja. Pilih pada create a virtual hard disk now. Kemudian VDI. Kemudian dynamical alokasi. Penjelasannya sudah saya jelaskan kalian di kelas masing-masing. Maka di sini kita hanya uji coba saja. Berikutnya mesinnya, karena tadi kita pilih di E, VM, maka VDI-nya juga akan terletak di E juga. Ukurannya bebas terserah kalian, boleh 32 GB, ya, boleh 32 GB atau boleh juga di bawah, boleh juga di atas 32 GB. Nah, untuk uji coba kita pakai 32 saja. Lalu klik create. Kalau sudah create seperti ini, inilah yang akan kita gunakan sebagai komputer virtual. Langkah selanjutnya, kita panggil kasetnya dengan cara klik pada setting, kemudian klik pada bagian storage, pilih bagian empty yang kosong, kemudian klik pada gambar kaset. Pilih use a disk file. Kemudian kita cari ISO Windows Server 2008. Saya letakkan di E. Mungkin kalian ada berada di dokumen. Kalau saya berada di E. Kemudian kita cari Windows Server 2008 standar. Saya memilihnya yang versi 7601. Ya, versi lama. Lalu kita klik OK. Maka kasetnya sudah masuk di bagian optical drive 7601. Langkah selanjutnya kita cukup mengklik tombol start dan kita tunggu dia melakukan proses booting. Oke. Komputer sedang melakukan proses booting seperti ini. Setelah proses booting, kita akan menuju kepada proses pemilihan bahasa dan yang lain sebagainya. Nah, bahasa kita pilih adalah English, time and currency format, waktu dan mata uang, kita cari Indonesia. Kemudian jenis keyboardnya adalah Amerika atau US, kita klik next. Kita pilih install. Kita tunggu beberapa saat, dia sedang memanggil kaset. Pada bagian sini, kalian cukup memilih versi Windows yang ada core-nya.
Saya akan menggunakan versi 2008 standar server core. Yang artinya kita akan menginstal khusus intinya saja, tidak perlu semua. Karena kita akan menginstal Remote Desktop Protocol dan hanya mencoba bagaimana cara mengendalikan server dari jarak yang jauh. Kita klik next. Kemudian kalian turunkan. Anggap saja kita sudah membaca, lalu kita klik next. Berikutnya, ada dua buah pilihan antara upgrade dengan custom. Kalian pilih saja yang custom, karena kita akan menginstal Windows-nya saja. Kemudian pada drive 0 unallocated space dengan ukurannya 32 GB yang kita atur dari VirtualBox tadi, kita buat dulu partisi untuk sistem dan sistem operasinya. Klik pada drive, klik new, apply. Oke. Kita hanya membuat satu buah partisi. Setelah seperti ini, kalian cukup tinggal klik next. Tunggu sampai instalasi selesai, biasanya akan muncul atau meminta restart untuk sekali restart. Biasanya restart itu ketika expanding Windows file ini sampai 100%. Kalau sudah 100%, dia akan restart dengan otomatis dan masuk lagi ke dalam instalasi seperti ini. Mungkin video ini akan saya percepat, biar waktunya tidak terlalu lama. Oke, setelah komputer melakukan restart, maka selanjutnya kita akan dimintai memasukkan password karena server itu wajib diisi password. Untuk password, ya, untuk password pada Windows Server, syarat sebuah password adalah kedua, memiliki kombinasi angka, huruf, kemudian tulisan besar, kecil, dan simbol. Kedua, memiliki setidaknya 3 kombinasi dari kombinasi yang ada di atas. 3, memiliki panjang 8 karakter. Contoh, saya buat passwordnya adalah 2@ password. Ya. Ini adalah sebuah contoh password pada Windows Server. Password ini akan kita masukkan sebagai password kita. Jadi caranya adalah the user password must be changed before login on the first time. Yang artinya adalah pengguna wajib mengubah password untuk pertama kali sebelum kita gunakan. 2, add password. 2, add password. Klik pada tanda panah. Untuk bagian atas, ini adalah nama administrator yang akan kita gunakan ketika menghubungkan Remote Desktop Protocol. Kita next. Oke. Password telah berubah. Your password has been changed. Nah, ini adalah tampilan Windows Server. Ya, saya yakin ini gampang. Berikutnya kita akan masuk ke dalam materi Remote Desktop Protocol. Dengan cara kita ketikkan saja sconfig, enter, maka akan muncul server configuration. Langkah pertama, kita ganti nama komputernya dengan mengetikkan perintah nomor 2. Di sebelah kiri ini adalah index. Jadi kalau kita mau melakukan perintah-perintah tersebut, kita cukup mengetikkan angka di sebelah kiri. Saya di sini akan mengganti nama, yaitu computer name, yang awalnya adalah WinGAPS sekian. Saya akan ganti dengan nama saya, yaitu Tresnandi, dengan cara enter number to select an option. Masukkan angka untuk memilih opsi.
Saya akan memilih komputer name berada di nomor 2. Enter. Enter new computer name. Masukkan nama baru komputer. Saya akan memasukkan nama baru saya, Resnandi. Kemudian kita enter. Lalu kita lakukan restart komputer untuk memverifikasi perubahan yang telah kita buat pada Windows Server. Restart now, klik yes. Maka Windows Server akan secara otomatis melakukan restart. Kalau sudah restart seperti ini, ya, kita lanjut ke perintah yang berikutnya, yaitu membuat IP address. Oke, kita akan buat IP address. Kita tunggu dia akan login kembali. Nah, ada tulisan press Ctrl Alt Delete to log on. Silakan tekan Ctrl Alt Delete untuk masuk ke dalam Windows Server. Tapi untuk VirtualBox kita nggak bisa tekan Ctrl Alt Delete. Ada caranya, yaitu kita klik pada bagian input keyboard, insert Ctrl Alt Delete. Kalau sudah seperti ini, oke, kita masukkan lagi passwordnya 2 add password. Kita klik next. Maka kita sudah login lagi ke dalam Windows Server. Kita masuk lagi ke dalam server konfigurasi dengan ketik sconfig. Nama sudah berubah dengan nama yang telah kita buat tadi. Nama sudah berhasil. Langkah berikutnya adalah kita setting IP. IP berada pada bagian network setting. Indeksnya adalah nomor 8, maka kalian ketik angka 8. Enter. Select network adapter index. Pilih network adapter pada indeksnya. Indeksnya adalah 0 untuk mengubah IP di sebelahnya. Kita pilih 0. Select option, set network adapter IP address. Pilih opsi, set network adapter pada IP address, berarti kita pilih nomor 1. Untuk menyeting IP agar 10.02.15 ini berubah. Klik pada nomor 1, enter. Select D untuk DHCP, S untuk statik, maka kita akan pilih yang statik saja. DHCP IP-nya otomatis, sedangkan statik IP-nya manual. Enter static IP address, masukkan IP statiknya. Saya akan masukkan kelas C 192.168.100.1. Enter. Jika dia kelas C, maka kita akan memasukkan subnet mask. Kalau dia kelas C, secara default adalah 255.255.255.0. Kita akan masukkan lagi 255.255.255.0. Enter. Gateway, jika kalian punya modem, silakan kalian masukkan IP modem kalian. Jika tidak, silakan kosongkan. Oke. IP address tidak bisa berubah. Oke. Ada kesalahan, kita coba lagi. Statik 192.168.1.1. Defaultnya adalah 255. Gateway-nya kosong. Oke. Tadi kita ada kesalahan pada subnet mask. Maka kita buat dulu IP-nya, baru kita enter biar dia secara otomatis menjadi 255.255.255. IP server kita, ingat belakangnya adalah 100.1. Kemudian kita kembali lagi ke menu sebelumnya dengan menekan tombol 4, lalu enter. Kemudian kita setting remote desktopnya. Tapi sebelum itu, lakukan restart terlebih dahulu, nomor 11. Kita akan restart karena kita baru mengubah IP pada server. Server sifatnya jika ada perubahan maka kalian harus atau wajib melakukan restart.
apalagi perubahan pada IP address. Kita tunggu lagi sampai dia login kembali. Saya kecilkan biar muncul tombol inputnya. Nah, untuk menekan atau mengecilkan layar, kalian cukup menekan tombol Ctrl C sebelah kanan. Kita masukkan lagi input keyboard insert. Kemudian kita masukkan passwordnya 2 add password. Kemudian kita masukkan sconfig. Kita cek IP-nya dengan perintah adalah 8. IP-nya sudah berubah menjadi 192.168.100.1. Cancel. Setelah itu barulah kita setting remote desktop-nya. Perintahnya adalah nomor 7. Aktifkan menggunakan perintah E untuk enable, D untuk disable. Kita aktifkan E. Kita pilih saja poin nomor 2, allow client running any version. Biar kliennya bisa berjalan di semua versi remote desktop. 2. Kemudian kita klik OK. Kalau sudah seperti ini, kita sudah berhasil men-setting remote desktop protocol. Langkah berikutnya, buka kembali aplikasi VirtualBox. Kemudian kalian pergi kepada setting, network, kemudian adapter 1, NAT-nya kalian ganti dengan host only adapter. Kemudian advance-nya kalian pilih allow all. Kita oke-kan. Tutup kembali. Kemudian kita menuju ke control panel, network internet, sharing center, adapter setting. Kalian cari namanya host only network, klik sekali, klik kanan, properties, IP versi 4 properties, masukkan IP sesuai segmen pada server 192.168.100.1. Kalau server tadi 1, maka kita ganti di sini adalah 2. Dengan subnet masknya 255.255.255.0, lalu kita klik OK. Tutup kembali. Kalau sudah setting, langkah berikutnya adalah kita lakukan pengujian menggunakan perintah cmd. Nah, dari cmd ini kita dapat menguji koneksi dari klien, yaitu cmd, menuju server. Dari server juga bisa kita uji dari server menuju klien. Saya di sini akan menguji dulu komputer server dengan cara kita kembali keluar, yaitu perintah nomor 13. Enter, dia warna hitam. Kemudian kita lakukan ping kepada komputer klien, ping, spasi, masukkan IP klien 192.168.100.2. Jika ada koneksi TTL, maka koneksi kalian sudah berhasil. Kita beralih kepada komputer server, komputer klien. Kita akan melakukan ping test ke komputer server. Ping, spasi, masukkan IP server 192.168.100.1. Kita enter. Dia akan melakukan ping. Jika tidak ada tampil seperti ini atau keluar request timeout, ada pengaturan pada Windows Server yang belum kita lakukan. Kembali ke Windows Server, Ctrl C lagi. Kemudian kalian ketikkan perintah netsh spasi adv firewall spasi set spasi all profiles spasi state spasi off. Ini fungsinya adalah menonaktifkan firewall pada Windows Server. Kalian klik OK, enter. Kita tunggu tulisan OK keluar. Jika OK keluar, maka firewall pada Windows Server sudah non-aktif. Kita cek kembali, tekan ping.
192.168.100.1 kita enter. Maka yang kedua, koneksinya sudah berjalan. Jika koneksi dari klien atau CMD menuju server sudah terkoneksi, atau sebaliknya, jika dari server ke klien juga sudah terkoneksi, langkah berikutnya adalah kita coba remote desktop-nya. Klik remote desktop connection. Kemudian, kalian masukkan IP server 192.168.100.1, enter. Kemudian, masukkan username-nya adalah administrator dengan password-nya, password yang kita buat tadi, 2@password. Kemudian kita klik OK, dan kalian klik yes. Maka di sebelah kiri akan tampil Windows Server, dan di sebelah kanan server yang asli akan terlog out dengan sendirinya. Kita dapat melakukan atau menonaktifkan Windows Server, atau bisa juga mematikannya melalui dari remote desktop connection. Saya di sini akan coba ganti nama sconfig. Nomor 2, kita coba misalnya hasil, enter. Lalu kita restart. Maka sebelah kiri akan tertutup, sebelah kanan akan restart. Kita lihat lagi. Kita akan melihat nama yang telah kita ubah dari remote desktop, apakah di server asli hasilnya berubah, yaitu namanya menjadi hasil. Kita klik, kita tunggu beberapa saat, masukkan lagi keyboardnya, input, keyboard, insert Ctrl Alt Delete, masukkan 2 add password, enter. Kita lihat sconfig, namanya sudah berubah menjadi hasil. Inilah yang kita ubah melalui remote desktop connection. Nah, kita akan mematikannya dengan cara yang sama pula, yaitu kita buka lagi remote desktop connection, masukkan IP-nya, IP server, connect, masukkan passwordnya 2@password, oke kan, yes kan. Kita akan mematikan yang di belakang dengan cara shutdown point nomor 12, enter. Kita akan matikan dari remote desktop, maka sebelah kanannya juga akan ikut mati. Jadi demikian cara melakukan konfigurasi Windows Server dan remote desktop connection. Mudah-mudahan dapat kalian pahami dengan mudah. Jika ada pertanyaan, silakan kalian komentar di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.